Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is a video presentation from Group 6 about explain normative approach in study Islam, methodology of study Islam. But do not please, I had a partner discuss Anissa Rahmanita, Nita Minurulita, and then I, Hana Intisar. We will explain about what is a normative approach in Islamic study, how to apply normative approach in Islamic study, what are the weaknesses of the normative approach in Islamic study, and conclusion. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian pendekatan normatif. Sesuai dengan istilahnya, kata normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu norm yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dalam hubungan ini, kata norma erat hubungannya dengan akhlak, yaitu perbuatan yang muncul dengan mudah dari kesadaran jiwa yang bersih dan dilakukan atas kemauan sendiri, bukan berpura-pura dan bukan pula paksaan. Selanjutnya, karena akhlak merupakan inti dari agama, bahkan inti dari ajaran Al-Quran, maka norma sering diartikan pula agama. Karena agama tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti benar adanya. Maka norma tersebut juga diyakini pasti benar adanya, tidak boleh dilanggar dan wajib dilaksanakan. Di satu sisi, ada juga istilah yang berdekatan dengan kata normatif, yaitu normativitas, sebagai kata sifat dari norma. Dalam pemikiran Islam kontemporer, terdapat suatu pendekatan yang kemudian populer disebut pendekatan normatif yang berlandaskan norma-norma keagamaan. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Pendekatan ini bersifat tekstual, yang kurang memberi ruang terhadap tekstualitas pemikiran. Dalam pendekatan normatif ini pula, teks agama dilihat sebagai suatu kebenaran yang mutlak dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Kebenaran diukur berdasarkan nas atau teks yang bersifat qat'i atau mutlak. Dengan kata lain, pendekatan normatif merupakan pendekatan legal formal. Maksudnya yaitu pendekatan yang masih bersifat rigid, kaku, mengandung kemutlakan ajaran atau hukum yang ada hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif di sini yaitu seluruh ajaran yang terkandung dalam nas. Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas, sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fikih, ahli hukum Islam, ahli tafsir, dan ahli hadis, yang semua ada hubungannya dengan aspek legal formal serta ajaran Islam dari sumbernya termasuk pendekatan normatif. Sisi lain dari pendekatan normatif secara umum mengandung dua unsur teori yang dapat digunakan bersama pendekatan normatif teologis. Teori yang pertama adalah hal-hal yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran serta dapat dibuktikan secara empirik atau eksperimental. Teori yang kedua adalah hal-hal yang sulit dibuktikan secara empirik dan eksperimental. Untuk hal-hal yang dapat dibuktikan secara empirik biasanya disebut masalah yang berhubungan dengan ra'i atau bisa disebut sebagai penalaran. Sedangkan masalah-masalah yang tidak berhubungan dengan empirik atau gaib biasanya diusahakan pembuktiannya dengan mendahulukan kepercayaan. Hanya saja cukup sulit untuk menentukan hal-hal apa saja yang masuk klarifikasi empirik dan mana saja yang tidak terjadi sehingga menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para ahli.
Maka sikap yang perlu dilakukan dengan pendekatan normatif ini adalah sikap kritis. Kalau ada istilah Islam normatif, ini mesti dimaknai sebagai Islam yang datang memuat nilai-nilai, aturan, etika yang murni dari Tuhan tanpa adanya intervensi manusia. Islam normatif memuat seperangkat nilai-nilai yang kebenarannya absolut. Pendekatan ini berperangkat dari teks yang sudah ditulis dalam kitab suci. Pendekatan normatif ini melahirkan tradisi teks, yaitu tafsir, teologi, fikih, tasawuf, dan filsafat. Karena dalam perkembangannya masih dianggap kaku, keras, rigid, maka muncullah kritis atau pendekatan ini. Application of normative approach in Islamic studies. Understanding Islam normatively means digging, understanding, living, and practicing Islamic message derived from the Quran and Sunnah. So everything, whether in the form of religious rituals or not based on the two main reference, is considered to violate the true teachings of Islam. Dalam pengaplikasiannya, terlebih dahulu harus memahami apa itu pendekatan normatif dalam studi Islam. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pendekatan normatif mutlak dari dasar Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Menjadi poin utama dalam mengkaji studi Islam dengan pendekatan normatif. Maka pengaplikasian pendekatan normatif harus tetap pada poros di mana pemikiran-pemikiran manusia tidak bisa membaur begitu saja dalam pendekatan normatif studi Islam. The normative approach of Islamic studies can be taken the understanding that it cannot be purely by relying solely on or focusing on normative approach, because there will be a point where human thought or understanding is needed as a bridge in studying Islamic studies. Dalam tradisinya, pendekatan ini barangkali tidak menemui kendala yang cukup berarti ketika dipakai untuk melihat dimensi Islam normatif yang bersifat qoti sebagaimana tersebut di atas. Persoalan baru muncul ketika pendekatan ini dihadapkan pada realitas ibadah umat Islam yang tidak tertulis secara eksplisit baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Namun, kehadirannya diakui dan bahkan diamalkan oleh komunitas muslim tertentu secara luas. Contoh yang paling nyata adalah adanya ritual tertentu dalam komunitas muslim yang sudah mentradisi secara turun-temurun seperti slametan, tahlilan, dan keduren. Kelemahan pendekatan normatif dalam studi Islam. Dapat kita ketahui bahwa setiap persoalan pasti ada titik kelemahannya. Begitupun dengan pendekatan normatif dalam studi Islam. Seperti pembahasan di atas, pendekatan normatif bersifat mutlak yang murni dari Tuhan tanpa dipadu padankan dengan pemikiran manusia. Dari masa ke masa, ilmu pengetahuan hingga sosial kemasyarakatan terus berkembang hingga memunculkan berbagai pandangan dan pemahaman baru yang mana tidak bisa dibaurkan begitu saja dengan pendekatan normatif. Pertama, kelemahan di kalangan umat Islam dalam memahami Islam secara komprehensif adalah kurang memahami dalam metodologinya. Kelemahan tersebut mempunyai dampak yang signifikan bagi umat Islam, khususnya di negara Indonesia, sebab pemikiran terkait dengan studi Islam masih mengadopsi pemikiran-pemikiran Barat. Jadi, kelemahan umat Islam tidak hanya terhadap penguasaan, akan tetapi belum bisa memaknainya secara mendalam. Kedua, ada asumsi dari kalangan ilmuwan
bahwa studi Islam akan dimasukkan ke dalam ilmu-ilmu yang lain. Misalnya, ilmu filologi, dialog agama, antropologi, arkeologi. Karenanya, metode dalam pendekatan harus dikuasai dengan benar dan baik sebagai peneliti dalam studi Islam. Adapun kekurangan serta kelemahan yang ada dalam pendekatan normatif diantaranya bersifat eksklusif, dogmatis, dan tidak mau mengakui kebenaran agama lain. Conclusion: normative approach is an approach that has an absolute basic that is derived from the Quran al-Sunnah, which is fully derived from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Its application with us is to understand the source of religious teachings and practice them, with an understanding that without causing the onset of weakness of the normative approach, yang mana pendekatan normatif adalah pendekatan yang sangat-sangat kita butuhkan di masa sekarang, yang mana pendekatan normatif sangat murni dari Al-Quran sebagai poin utama dalam mengkaji pendekatan normatif. Sehingga di masa sekarang banyaknya gejolak-gejolak perbedaan-perbedaan pendapat, yang paling diutamakan adalah pemahaman dari Al-Quran itu sendiri sebagai pedoman yang Allah berikan kepada kita umat Islam.